Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali update informasi mengenai XRP. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang XRP, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, dunia mata uang digital atau dunia kripto selalu punya cerita baru yang menarik untuk diikuti, bahkan bagi Anda yang tidak memiliki aset digital sama sekali teman-teman. Jadi kali ini sorotan utama di panggung finansial global ini tertuju pada mata uang digital yang bernama XRP teman-teman. Jadi berdasarkan laporan berita pasar pada tanggal 19 Juni 2026, sebuah produk investasi di Amerika Serikat yang dinamakan XRP Spot ETF ini mencatatkan sejarah kecil dengan masuknya dana bersih sebesar 2,54 juta US dollar atau kurang lebih sekitar 41 miliar rupiah teman-teman, hanya dalam waktu 1 hari perdagangan teman-teman. Jadi bagi orang awam, istilah seperti ETF, spot, atau net inflow mungkin terdengar seperti mantra ekonomi yang membingungkan. Mengapa aliran dana ini bisa menjadi berita yang menarik perhatian para pengamat finansial internasional teman-teman. Jadi mari kita bedah secara santai, bertahap, dan mudah dipahami dalam video ini teman-teman. Jadi apa itu ETF spot dan net inflow teman-teman? Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi tentang istilah-istilah dasar ini menggunakan analogi yang sangat sederhana teman-teman. Jadi apa itu ETF spot? Jadi bayangkan Anda ingin berinvestasi pada emas batangan, tetapi Anda malas pergi ke toko emas, takut kehilangan jika disimpan di rumah, dan tidak mau repot mengurus brankas pengaman teman-teman. Tiba-tiba ada sebuah perusahaan keuangan besar yang resmi dan diawasi pemerintah membuat produk bernama reksadana emas teman-teman. Jadi perusahaan ini membeli emas asli dalam jumlah besar, lalu memecah nilai emas tersebut menjadi lembaran-lembaran surat berharga digital yang bisa Anda beli dengan mudah lewat aplikasi ponsel Anda teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan ETF spot atau Exchange Trade Fund teman-teman. Jadi dalam kasus ini aset utamanya bukan emas, melainkan mata uang kripto yang bernama XRP teman-teman. Jadi ETF spot ini memberikan jalan bagi para investor besar atau institusi yang tidak mau atau tidak bisa memegang aset digital secara langsung di dompet kripto untuk tetap bisa merasakan keuntungan dari pergerakan harga XRP melalui wadah investasi yang diatur oleh hukum negara teman-teman. Kemudian apa itu net inflow teman-teman atau arus masuk bersih? Jadi di dalam laporan keuangan atau laporan data keuangan dikenal sebuah istilah penting bernama single day net inflow teman-teman. Jadi arus masuk ini kalau kita lihat di sini daily total net inflow, jadi arus masuk bersih harian. Jadi definisi sederhananya net inflow adalah selisih antara uang baru yang masuk untuk membeli produk ETF dengan uang yang ditarik keluar oleh investor yang menjual produk tersebut dalam satu sesi perdagangan teman-teman. Jadi jika angkanya positif seperti kasus dana ETF 2,54 juta US dollar ini, artinya jumlah pembeli itu jauh lebih banyak daripada
jumlah penjual di dalam reksadana tersebut pada hari itu, teman-teman. Jadi angka ini berfungsi sebagai barometer untuk mengukur tingkat permintaan investor secara nyata atau real time, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa angka 2,54 atau kalau kita bulatkan ini 2,55 juta US dollar, mengapa angka 2,5 juta US dollar ini menarik perhatian pasar, teman-teman? Jadi jika dibandingkan dengan ETF Bitcoin yang bisa menyerap dana hingga miliaran dolar, angka 254 ini atau 2,5 juta US dollar ini memang terlihat sangat sederhana, teman-teman. Namun bagi pasar koin XRP sendiri, momen ini membawa signifikansi yang sangat besar, teman-teman. Yang pertama adalah pemain baru di ekosistem kripto. Kita tahu bahwa untuk produk ETF Spot XRP terhitung sebagai pendatang baru di dalam ekosistem keuangan Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian bukti adanya permintaan, jadi masuknya dana positif secara konsisten, itu bisa menjadi bukti nyata bahwa publik memiliki minat yang kuat terhadap produk investasi berbasis koin alternatif di luar Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Kemudian yang ketiga, keluar dari ketidakpastian regulasi yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi XRP itu adalah aset digital yang selama bertahun-tahun harus menavigasi masa-masa penuh ketidakpastian regulasi hukum. Jadi kehadiran produk ETF secara resmi di pasar Amerika Serikat menandai tonggak sejarah yang luar biasa bagi stabilitas aset ini, teman-teman. Jadi pada intinya, teman-teman, masuknya dana segar senilai 2,5454 juta US dollar ke dalam ETF Spot XRP di Amerika Serikat ini menunjukkan sebuah realitas baru dunia keuangan tradisional. Institusi perbankan dan pengelola dana semakin akrab dengan produk-produk investasi digital, teman-teman. Kemudian meskipun nilainya masih terhitung kecil dibandingkan raksasa produk Bitcoin, namun peristiwa ini adalah langkah awal yang penting bagi diversifikasi aset kripto di mata dunia. Bagi kita masyarakat awam, data arus dana ini sebaiknya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau masukan informasi saja yang wajib disandingkan dengan volume perdagangan serta harga spot dalam membaca kondisi pasar yang dinamis, teman-teman. Jadi tetaplah belajar dan selalu melakukan riset mandiri secara mendalam. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.